Waktu amanah yang sering dikhianati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita waktu sebagai nikmat yang sangat berharga. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Habibuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang istiqamah hingga hari kiamat. Hari ini kita akan membahas sebuah tema penting, korupsi waktu. Jika mendengar kata korupsi, pikiran kita mungkin langsung tertuju pada penggelapan uang atau jabatan. Namun ada bentuk lain dari korupsi yang sering kita lakukan tanpa sadar, yaitu menyia-nyiakan waktu yang telah Allah amanahkan kepada kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran." Ayat ini mengingatkan kita betapa pentingnya waktu. Waktu adalah salah satu nikmat yang sering kita abaikan. Rasulullah SAW juga bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu oleh keduanya, kesehatan dan waktu luang. Mengapa korupsi waktu sering disepelekan? Sahabat, salah satu alasan utama mengapa banyak orang menyepelekan korupsi waktu adalah karena dampaknya tidak langsung terlihat. Ketika kita menyia-nyiakan waktu, kita tidak langsung merasakan kerugian seperti kehilangan uang. Namun, secara perlahan, kita kehilangan kesempatan, potensi, dan momen-momen berharga yang tidak dapat dikembalikan. Sebagian besar orang berpikir bahwa waktu adalah sumber daya yang selalu ada, padahal setiap detik yang berlalu adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa diulang. Dalam Islam, waktu adalah amanah yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu, waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu, dan hidupmu sebelum datang kematianmu. Pandangan modern juga mengajarkan bahwa manajemen waktu adalah kunci keberhasilan. Tokoh dunia seperti Peter Drucker, seorang pakar manajemen, mengatakan, time is the scarcest resource, and unless it is managed, nothing else can be managed. Hal ini menunjukkan bahwa menyia-nyiakan waktu berarti kehilangan kontrol atas hidup dan tujuan kita. Korupsi waktu dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menunda pekerjaan. Menunda-nunda adalah bentuk korupsi waktu yang paling umum. Kita sering berkata, nanti saja, padahal kesempatan itu bisa saja tidak datang kembali. Waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali. 2. Menggunakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Allah telah memberi kita waktu yang cukup untuk beribadah, bekerja, belajar, dan istirahat. Namun, seringkali waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti terlalu banyak bermain media sosial, menonton tanpa tujuan, atau berbicara hal sia-sia. 3. Tidak menghargai waktu orang lain. Korupsi waktu tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga orang lain. Ketika kita datang terlambat ke sebuah janji, rapat, atau tugas bersama, kita telah mencuri waktu yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Pandangan sains terhadap korupsi waktu. Para ilmuwan dan psikolog sepakat bahwa manajemen waktu yang buruk dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan produktivitas yang rendah. Dalam penelitian psikologi, diketahui bahwa multitasking yang tidak efektif atau terlalu banyak menunda pekerjaan dapat mengurangi kemampuan otak untuk fokus dan menyelesaikan tugas secara efisien. Sebagai contoh, terlalu sering berganti-ganti antara pekerjaan dan media sosial dapat menyebabkan residu kognitif, yaitu sisa pikiran dari aktivitas sebelumnya yang menghambat konsentrasi. Secara ekonomi, korupsi waktu juga memiliki dampak besar. Sebuah studi menunjukkan bahwa menunda pekerjaan di tempat kerja dapat menyebabkan kerugian miliaran dolar secara global karena penurunan produktivitas. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa kehilangan kesempatan berharga, seperti gagal mengikuti pelatihan penting atau tertinggal dalam pengembangan diri. Contoh kasus korupsi waktu dalam kehidupan modern. Dalam pendidikan, mahasiswa yang menunda belajar hingga malam sebelum ujian seringkali tidak dapat memahami materi secara mendalam. Akibatnya, mereka hanya memperoleh hasil yang minimal dibandingkan potensi sebenarnya. Dalam pekerjaan, karyawan yang terlalu lama menunda tugas utama untuk hal-hal sepele akhirnya bekerja lembur dengan hasil yang tidak optimal. Dalam kehidupan pribadi, waktu yang terlalu banyak dihabiskan untuk hiburan tanpa batas, seperti binge watching atau bermain game berlebihan,
membuat seseorang kehilangan momen penting bersama keluarga atau waktu untuk ibadah. Pandangan para ulama dan tokoh dunia tentang waktu. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, pernah berkata, "Waktu adalah kehidupan. Jika engkau menyia-nyiakannya, maka sesungguhnya engkau sedang menyia-nyiakan hidupmu." Kata-kata beliau mengingatkan kita bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga. Motivator terkenal Stephen R. Covey juga mengatakan, hal yang paling penting adalah memastikan bahwa hal yang paling penting benar-benar menjadi hal yang paling penting. Ungkapan ini relevan dalam menyusun prioritas waktu kita. Sahabat Nabi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengingatkan, "Aku tidak pernah menyesali sesuatu seperti penyesalanku terhadap terbenamnya matahari. Hari itu berlalu dan umurku berkurang, namun amalanku tidak bertambah." Tokoh dunia seperti Benjamin Franklin juga berkata, waktu adalah uang. Namun bagi seorang muslim, waktu lebih dari sekadar uang, ia adalah sarana menuju ridha Allah. Dampak korupsi waktu. Korupsi waktu dapat merugikan diri kita, baik di dunia maupun akhirat. Di dunia, kita kehilangan peluang untuk mencapai kesuksesan. Di akhirat, kita harus mempertanggungjawabkan setiap detik yang telah kita gunakan. Rasulullah bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa ia gunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan kemana ia belanjakan, serta tentang ilmunya apa yang telah ia amalkan. Solusi menghindari korupsi waktu. 1. Menyusun jadwal harian. Rencanakan aktivitas harian dengan baik. Buatlah prioritas, mulai dari ibadah, pekerjaan, hingga waktu istirahat. 2. Memanfaatkan waktu luang untuk hal positif. Gunakan waktu luang untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti membaca Al-Quran, berzikir, atau menuntut ilmu. 3. Menepati janji waktu. Disiplin terhadap waktu adalah bagian dari akhlak seorang muslim. Rasulullah selalu menepati janji, termasuk dalam hal waktu. 4. Evaluasi harian. Setiap malam, renungkan bagaimana kita telah menggunakan waktu pada hari itu. Apakah sudah maksimal atau masih banyak disia-siakan? Penutup, hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan bersama. Waktu adalah amanah dari Allah yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita termasuk dalam golongan yang merugi karena menyia-nyiakan waktu. Semoga kita semua diberi kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan setiap detik yang kita miliki dengan amal yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Jazakumullahu khairan atas perhatian dan kesempatannya. Semoga tausiah ini bermanfaat. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.